Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafah, amma ba'd. Qabla bidayati ta'limina fi hadzal masa' hayya nabda' bi qira'atil Fatihah. Asallahu an yusahhila jami'a umurina wa asallahu an yu'tiya lana 'uluman nafi'atan wa fahman jayyidan daqiqan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainah wa ala ma nawahu as-salafus salih thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra'il mukhlasin wa ila fi fadlil wa safahat fi ulumil qira'at wa ila jami'i masyayikhihim wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-qawlul awwal qalu innal murada bil ahrufis sab'ati sab'u lughatin min lughatil arabi al-masyhurati wa qad dhahaba ilaihi jumhur ahli al-fiqh wal hadithi minhum al-imam Abu Ubaid al-Qasim ibnu Salam wa Sufyan wa ibn Wahbin wa Ahmad ibnu Yahya wa ibnu Jarir at-Tabari wa at-Tahawi wa ghairuhum walakinnahum ikhtalafu fi amrayni. Sampai situ ya. Jadi ini kita masih berbicara mengenai al-murad bil ahruf as-sab'ah. Apa maksud dari al-ahruf as-sab'ah? Al-qaulul awal, nanti ada al-qaulul tsani. Ini al-qaulul awal ini pendapatnya mengatakan bahwa yang dimaksud 7 ahruf itu adalah 7 bahasa yang ada di kabilah-kabilah Arab yang masyhur. Ya, nanti ada, ini nanti dirinci lagi. Jadi itu pendapat umumnya. Jadi umumnya begitu, tapi nanti ada rinciannya. Ini rinciannya apa? Mereka berbeda, walakinnahum ikhtalafu. Jadi sudah sepakat bahwa al-ahruf as-sab'ah itu sab'u lughatin min lughatil arabi al-masyhurati. Tetapi ikhtalafu fi amrayni. Ulama yang berpegang pada pendapat ini mengatakan bahwa al-ahruf as-sab'ah itu adalah sab'u lughat, itu berbeda dalam 2 hal. Awalan, yang pertama, bisa difahami ya, fi kauni tilkal lughati iku mutafarriqatan fil Qur'anil karimi. Fi kauni tilkal lughati ing dalem anane mengkono-mengkono pira-pira bahasa iku mutafarriqatan terpisah, terpencar, tersebar fil Qur'anil karimi ing dalem Al-Qur'anil Karim atau mujtami'atan atau terkumpul. Au mujtami'atan atau terkumpul. Jadi satu, fi kalimatin wahidatin ing dalam kalimat wahidatin kang siji, terkumpul dalam satu kata. Au fi harfin wahidin atau terkumpul dalam satu huruf. Fa dhahaba Abu Ubaidin wa akharuna, maka berpendapat fadzahaba, jadi mengikuti madhab yang ini, yang pendapat ini, sopo Abu Ubaid wa akharun, dan selain Abu Ubaid termasuk orang yang mengikuti beliau, ila annaha maring sak temene tilkal lughat iku mufarraqatun, ila annaha maring sak temene tilkal lughat iku mufarraqatun, tersebar atau terpisah fil Qur'anil karimi ing dalam Al-Qur'an. Jadi di seluruh Al-Qur'an itu
Jadi lafadz ini, lafadz ini, lafadz ini. Jadi bukan pada terkumpul dalam satu kata saja. Au fi harfin wahidin. Ini pendapat Abu Ubaid dan yang lain. Sementara wa dhahaba Ibnu Jaririn. Imam Ibnu Jarir At-Tabari wa Tahawi dan Imam At-Tahawi wa Ibnu Abdil Bar dan Imam Ibnu Abdil Bar wa ghairuhum dan lain sebagainya selain mereka tapi yang sama memahami ini, mengikuti ini, ila annaha maring sak temene tilkal lughat iku tujat ditemui apa tilkal lughat fil kalimatil wahidati ing dalam satu kata wa fil harfil wahidi dan ing dalam haraf kang siji atau satu huruf biikhtilafil alfaz kelawan berbedanya bentuk lafadz wattifaqil ma'ani tapi sama dalam maknanya. Ini contohnya apa? Halumma wa aqbil wa ta'al wa ilayya, itu maknanya sama, kesini, kemari, sinilah, datang ke sini, menghadaplah. Halumma aqbil ta'al ilayya, itu maknanya sama, hanya beda penggunaan bahasanya. Jadi ada dalam satu kata tapi berbeda pengungkapannya. Ini pendapat yang kedua. Kalau yang tadi, jadi memang kata-kata itu berbeda dan itu tersebar di mana-mana. Jadi ini sudut pandangnya yang berbeda ini. Wa qasdi wa nahwi wa qurbi wa nahwu dzalika, dan seperti itu dan lain sebagainya. Nah, jadi sudah sepakat sab'ul lughatin dalam memahami al-ahruf as-sab'ah, tapi rinciannya berbeda. Oh, maksudnya sab'ul lughat itu ngini loh. Nah, nanti yang pertama ini juga beda lagi. Nah, yang kedua ini juga beda. Yang kedua, thaniyan fi baqa'i tilkal lughati kulliha fil Qur'anil Karim. Fi baqa'i ing dalem tetepe tilkal lughati, fi baqa'i tilkal lughati ing dalem langgenge atau tetepe mengkono-mengkono bahasa, mengkono-mengkono pira-pira bahasa atau lahajat ya. Kulliha ya sekabehane tilkal lughat fil Qur'anil Karim ing dalem Al-Qur'an. Ini. Atau au annaha, atau bahwasannya tilkal lughat iku nusikhat dinasakh, sudah dihapus, walam yabqa dan tidak tersisa minha saking tilkal lughat apa illa lughatu Quraisyin, kecuali lughat Quraisy. Ini nanti hampir sama kayak perdebatan beberapa ulama atau linguis, adakah ta'rif Arabisasi di dalam Al-Quran. Apakah di Al-Quran itu semuanya bahasa Arab? Apakah ada bahasa serapan yang berasal dari bahasa Arab? Bahasa Persia, bahasa termasuk rumpun bahasa Semit, bahasa Ibrani, umpama begitu, bahasa Aramia. Nah, nanti sampai titik dulu, nanti baru saya jelaskan. Fadhahaba ilal awal, fadhahama maka berpendapat atau fadhahaba mengikuti pendapat ini ilal awali sopo Abu Ubaid wa man taba'ahu fihi, sopo Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, wa man dan ulama dan orang-orang taba'a yang mengikuti sopo manhu ing Abu Ubaid fihi ing dalam pendapat ini, fihi ing dalam ya qaul ini al-awwal. Al-awal itu apa berarti? Al-awal itu berarti Abu Ubaid dan kawan-kawan itu berpendapat bahwa semua bahasa baik dari pokoknya tilkal lughat kulliha itu ada fil Quran. Sementara kalau yang kedua, semua itu sudah dihapus dan yang tersisa hanya bahasa Quraisy. Jadi Al-Quran semuanya bahasa Quraisy. Ini kalau dengan cerita yang dulu di awal dulu, bagaimana pembentukan al-lughah al-arabiyyah al-mushtarakah. Nanti nyambung, ada kaitannya ini. Saya mau ngulang cerita itu dulu sudah pernah saya sampaikan.
Cuman dulu ada yang belum ikut karena belum terdaftar sebagai anggota BTQ dan GTA. Ya apa dibaleni gak apa-apa tak ceritane. Sampai ngenteni udane terang ya. Kan lumayan, ambek ngenteni wayahe buka. Dadi sing gawe tai gak sia-sia nanti. Jadi ngene rek, tsumma ikhtalafa alqailun. Nanti aja tak jelasin lagi. Tsumma ikhtalafa. Oh gini, wa dhahaba ila tsani. Sementara yang condong kepada pendapat yang kedua itu yang menyatakan bahwa di Al-Qur'an itu ini semuanya sudah bahasa Quraisy. Kan walam yabqa minha illa lughatu Quraisyin. Itu diantaranya adalah Ibnu Jarir, yaitu Imam Ibnu Jarir At-Tabari wa man taba'ahu fihi. Tsumma ikhtalafal qailun. Nah, ini masih berbeda lagi. Tsumma ikhtalafa, kemudian berbeda pendapat sapa al-qailuna, orang-orang yang berpendapat atau yang mengatakan bi baqaitil kallughati kulliha fil Qur'anil Karim fi tahdidiha. Kalau semua lahjat itu masih di cover dan itu ada di dalam Al-Quran, ini berarti orang yang fadhahaba ilal awal tadi. Kan al-qailun nabi baqaitil kallugat itu kan berarti yang awal tadi. Ya kan? Di antaranya Abu Ubaid tadi. Ini masih berbeda pendapat fi tahdidiha, di dalam apa? Penentuan atau pembatasan. Untuk membatasi ini lalu lugat mana saja? Lahjah mana saja? Loh ini faminhum man qala, faminhum lan iku setengah saking mereka alqailu nabi baqaitil kallugat, man utawi ulama qala yang berpendapat sapa man. Katanya begini, qala hiya, yaitu tilkal lugat itu apa maksudnya? Lughatu Quraisyin, yaitu bahasanya suku Quraisy. Lughatu Hudzail, bahasanya suku Hudzail. Tamim, suku Tamim. Wal Azd, Rabi'ah, wa Hawazin, wa Sa'ad bin Bakar. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi ada pendapat yang lain. Wa minhum man qala hiya Hudzail, wa Kinana, Qais, Dobba. Ini Tamim apa? Ono Tayyim ada dah? Ada enggak? Mbak Rifah ada? Qabilah Tayyim yang ada itu Tamim biasanya ya. Dulu di Arab qabilah Tamim. Kalau sekarang Tamim ditambahi Allah. Tamim mumbo. Tamim mumbo. Apa ini gandeng ya? Saya kok lupa mau 6 tuh. Iya, ini gandeng ini berarti. Tapi bacanya enggak tahu saya. Apa tayyimur ribab gitu ya? Coba nanti cek lagi ya. Ini saya perlu buka-buka buku lagi ini tentang suku-suku Arab. Ya wes, ini tayyimur ribab ini kayaknya gandeng ini. Wa Asad ibnu Khuzaimah, qabilah Asad bin Khuzaimah wa Quraisy. Jadi tidak usah diganti Tamim, tetap itu ya. Tetap Tayyim. Wa dhahabu Abu Ali al-Ahwazi. Wa dhahaba, dan berpendapat sapa Abu Ali al-Ahwazi ila annal lughati maring sak temene pira-pira lughat kulliha yas kabehane lughat iku fi butuni Quraisyin ing dalem apa? Batnun itu maknanya aslinya perut ya. Berarti maksudnya semua itu tetap dalam cakupan di bawah Quraisy gitu loh. Wa dhahaba akharun, dan yang lain berpendapat ila annaha, bahwasanya tilkal lughat kulliha iku fi butuni Mudhar, dalam butunnya Mudhar, kabilah Mudhar. Mudhar itu jauh di atasnya Quraisy. Ya, itu sudah beranak pinak lebih luas lagi. Kalau fi butuni Mudhar boleh jadi iya. Kan ada Mudhariyun, ada Nizariyun. Jadi kabilah-kabilah yang Mudhar itu yang masih keturunan dari Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Jadi gini, wis gak apa-apa tak baleni wis. Muga-muga aku cek eling. Wis suwe gak ya gini.
Pertama, saya ingin berangkat dari penjelasan, termasuk kalau di dalam kajian fiqhul lughah dan ilmu lughah, itu biasanya ada pertanyaan, adakah di dalam Al-Quran itu bahasa selain Arab? Ada yang berpendapat, tidak ada, semuanya bahasa Arab. Tapi ada berpendapat, ada, karena ditemukan ada ungkapan seperti qawarir, salsabila, salasil, lalu apalagi yang lain. Itu ternyata berasal dari bahasa non-Arab. Ya, bagi yang berpendapat antara ada dan tidak, ini ternyata sama-sama betulnya. Ini hanya soal sudut pandang. Kalau yang menyatakan ada, maka itu dilihat dari asalnya. Jadi asal suku kata itu digunakan oleh bangsa mana, maka itu ada, kemudian diserap. Karena fenomena serapan bahasa itu sesuatu hal yang bersifat sunnatullah. Dalam kajian bahasa Arab itu ada namanya sira'ul lughat. Sira'ul lughat itu ada pergulatan antara satu bahasa dengan bahasa yang lain karena ada interaksi antar penggunanya. Dulu orang Quraisy dan kemudian diikuti oleh kabilah-kabilah lain, tapi yang mendahului dan yang paling sukses dalam tijarah, dalam perdagangan itu Quraisy. Sampai diabadikan dalam Al-Qur'an li'ila fi Quraisy. Ya, ila fihim rihlatasyita'i was-shaif. Suku-suku lain juga ada. Karena ketika mereka berdagang menuju ke daerah Syam, ya, ini kan di sana terjadi interaksi, termasuk yang beli itu kan tidak menutup kemungkinan hanya orang sana, ada orang Persia dan seterusnya, sehingga terjadilah interaksi. Di situ terjadi sira'ul lughat. Tinggal nanti yang menguasai itu adalah bahasa yang mendominasi. Sama kayak di dunia ini, kemarin sempat saya singgung ketika kita ngaji di halaqah itu pekan yang lalu. Inggris itu kan negara yang paling banyak di dunia ini memiliki negara-negara jajahan. Maka hari ini bahasa Inggris itu tetap menjadi bahasa internasional yang nomor 1. Karena dipakai di banyak negara. Lalu sekarang yang mulai juga bahasa Mandarin karena terkait dengan perdagangan, bisnis dan seterusnya itu. Makanya kemarin sempat tersebar di grup-grup WA itu ketika Imlek tanggal 1 itu, silakan ngambil angpau di alamat-alamat berikut ini. Ternyata alamatnya nomor 1, nomor 2 sampai nomor 10 itu tertulis dengan bahasa Cina. Karena kita tidak bisa bahasa Cina, kita tidak bisa mengakses itu gitu loh. Tapi ya itu guyonan. Tapi kalau kita serius sih begitu jadinya. Ini gara-gara kita tidak paham bahasa Mandarin. Coba kalau kita paham, makanya pusat bahasa kita ada pusat bahasa Mandarin juga kan. Ada yang ikut tes Mandarin tapi kan tidak ada intensif bahasa Mandarin. Ya emang harus dipelajari. Yang sudah diintensifkan saja kadang-kadang ya gak iso-iso. Arek-arek sing pinter bahasa Arab itu kan wis gawane, wis pinter-pinter sing akeh itu ya. Yang banyak loh ya, tapi yang terus berusaha serius ya ada yang kemudian ada peningkatan. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau dilihat dari asalnya ini memang dari luar, tetapi ketika sudah diserap lah, maka kelompok yang kedua ini yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada bahasa yang tidak bahasa Arab, itu karena memang sudah diakui sebagai bahasa Arab. Sampai kalau nulis umpama dalam bahasa Indonesia, strategi belajar, biasanya anak PBA atau PAI ya, strategi belajar bagi ini dan seterusnya, umpama begitu. Strategi itu bahasa apa? Kita bisa mengatakan itu bahasa Indonesia. Kenapa? Karena ada di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tulisannya strategi menggunakan I. Tapi kalau kita runtut, ini dari mana bahasa ini? Ternyata lebih dulu bahasa Inggris. Berarti ini dari bahasa Inggris. Maka kalau yang berpendapat ini bahasa Indonesia, tidak ada bahasa Inggris dalam skripsi saya. Karena memang sudah diserap, sudah dinyatakan sebagai bagian dari bahasa Indonesia. Cuman biasanya di kamus itu diberi keterangan. Ada dalam kurung AR, berarti berasal dari dulu awalnya bahasa Arab, tapi sudah diserap dan sudah disesuaikan dengan aturan yang ada dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arab juga begitu. Jadi ini terkait dengan mu'arrab, al-mu'arrab fil Qur'anil Karim. Nah, dulu
Kenapa kok ini yang berpendapat ini? Ini semuanya bahasa Quraisy. Karena Quraisy itu mereka punya 3 faktor yang dominan, sehingga 3 faktor ini menjadikan Quraisy ini menjadi bahasa yang dominan dibanding bahasa suku-suku yang lain, gitu loh. Yang pertama disebut dengan al-amil ad-dini. Nah, ini materi fikih lugha lagi. Nah, Sahumi masih ingat ini karena dapat A dia. Oleh A. Kalau dulu zamannya Sahumi dapat A itu disiakan langsung A gitu tok ya. Kalau sekarang kan muncul rinciannya itu. Makanya kemarin rapat dosen di humaniora itu ada yang protes. Ini kenapa saya kok dapat A? Jadi ada yang protes. Ustaz Halimi cerita itu ada yang protes dapat A. Karena kenapa? Evaluasinya kan semuanya. Karena evaluasinya dosennya itu jarang masuk, lalu tidak memberi tugas atau apa, sehingga dia merasa nilai A itu tidak pantas untuk saya, kata gitu. Itu hebat itu. Sehingga kan enggak. Oleh A, alhamdulillah. A itu alhamdulillah. B itu bismillah. Oke, guyon. Tapi temenan rek wingi ceritanya temenan ini. Tapi dievaluasi. Oke, saya lanjutkan. Jadi yang pertama, al-amil ad-dini itu faktor religi, faktor agama. Kenapa kok Quraisy itu memiliki al-amil ad-dini yang kuat? Karena suku Quraisy itu secara turun-temurun itu mulai dari Nabi Ismail, yang kemudian Nabi Ismail itu menikah dengan Bani Qahton yang berasal dari Yaman, lalu beranak pinak, jadilah al-Arab al-Musta'ribah dan seterusnya itu. Maka mereka ini, anak cucunya Ismail inilah yang berhak untuk mengelola Ka'bah. Ada Siqoya, ada As-Sadana. Siqoya itu terkait dengan pemberian suguhan, air minum, air zam-zam. Itu ada aturannya. Jadi para jamaah haji ini disuguhi Siqoyahnya seperti apa. Kalau Sadana ini terkait dengan pemeliharaan Ka'bahnya, termasuk yang bawa kunci Ka'bah itu. Siapa? Utsman bin Tolhah ya. Oke, saya lanjutkan. Lalu kemudian Ka'bah ini dihormati ini sejak dulu. Sejak masa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan itu menjadi satu pusat. Karena di situ ada pusat yang dalam bahasa Al-Qur'an inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatum bayyinat maqamu Ibrahim. Ya. Maka di situ setiap tahun mereka melakukan satu rutinitas pertemuan tahunan, yaitu ibadah haji. Jadi haji itu sudah ada sejak lama. Ya. Bahkan Nabi Ibrahim kan yang diseru wa'adzim finnasi bil hajj ya'tu karijalau wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq, kan begitu. Sehingga seiring berjalannya waktu terus begitu, itu Ka'bah tetap dihormati. Hanya kemudian orang-orang di Arab, suku-suku di Arab, ya, itu merasa bahwa Allah yang diperkenalkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang Allah itu Esa, Ahad, itu sudah mengalami reduksi makna. Jadi ada persepsi yang berbeda. Ini karena ada masa fatrah. Ya. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratim minar rusul. Ada masa fatrah. Sehingga ada orang-orang yang kemudian menyimpang. Tapi masih ada orang-orang yang hanif. Yang hanif itu yang masih memegang teguh. Seperti Abdul Muttalib. Abdul Muttalib masih hanif, masih betul-betul menjaga, walaupun di sekeliling Ka'bah itu sudah banyak dipenuhi berhala. Makanya Abdul Muttalib itu ketika mau diserang oleh Abraha, ketika Abraha itu, lalu dia berhadapan dengan Abraha, dia mengatakan bahwa rumah ini ada yang punya, saya serahkan saja pada pemiliknya, yaitu Allah. Jadi Abdul Muttalib malah meminta balik untanya yang diambil oleh Abraha itu. Berapa unta itu? 100 ya. Kata Abraha, loh ini apa ini penjaga Ka'bah ini kok malah tidak jaga Ka'bah, malah
ngurusi untanya. Oh, ternyata hikmahnya luar biasa. Nah, itu kemudian terjadi peristiwa wa arsala alaihim thayran ababil itu. Nah, termasuk saudaranya Khadijah, Buhaira, pendeta Buhaira, itu orang-orang yang hanif. Jadi kalau disebut pendeta, ini jangan sampai kita salah paham, dianggap sebagai pendeta seperti pendeta orang Nasrani sekarang. Jadi Nasrani itu, ada Nasrani itu yang sifatnya alamiah, ada yang wasfiyah. Ini harus kita paham. Ada Nasrani itu yang memang asli, itu sebagaimana yang disebutkan di akhir juz 6 itu. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanul dirah. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku laini. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanul ladzina qalu inna nasara. Nasara di sini ini maksudnya itu Nasara dalam konteks yang hawariyun. Nahnu ansarullah itu. Bukan Nasara yang berasal dari Nazaret itu. Kalau ini nanti yang Nasara yang Nazaret itu yang sudah laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa innallaha huwal masih ibnu Maryam, bukan yang itu. Jadi harus dibedakan. Jadi ini inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Ini aslinya sudah masuk juz 7 ya. Cuman kalau di Quran pojok yang ini, biasanya kalau di Quran yang Madinah kan sudah tulisan juz 7-nya kan sudah yang di sini nih. Jadi harus kita pahami. Nah, Buhaira itu termasuk ahlul kitab yang betul-betul menjaga hanif, yang tidak ikut pada keputusan konsili Nikon, konsili Nisea pada tahun 300 berapa Masehi itu, yang disitulah dilakukan. Jadi rahib-rahib sedunia itu dikumpulkan, lalu kemudian ada keputusan mengangkat Isa itu sebagai Tuhan. Lah Buhaira tidak ikut-ikutan itu gitu loh. Jadi ini masih betul-betul hanif. Karena orang ahlul kitab itu tidak bisa dipukul rata. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imah yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Jadi masih ada itu orang ahlul kitab yang begitu-begitu itu. Nah, tapi kalau sekarang kita tidak tahu apakah masih atau tidak, karena kan ini sudah turun risalah, yang kemudian ketika risalah Rasulullah Muhammad ini turun, itu seharusnya mereka sudah ngikut gitu loh. Tapi mereka kalau tidak mau, tetap Quran itu dialognya itu yang penting kalau mengakui kenabian Muhammad itu nanti dulu. Tetapi yang paling penting, nah ini, sebagaimana di juz 3 itu, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Yang pertama, alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Yang penting jangan menyekutukan, jangan menganggap Uzair itu anaknya Tuhan, itu kalau Yahud. Jangan menganggap Isa itu anaknya Tuhan, bahkan Trinitas, jangan. Jadi dirangkul dulu. Nanti baru setelah itu ya tentunya harus ada konsekuensi mengakui kerasulan Muhammad. Karena kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Oke. Kembali ke yang tadi. Jadi orang-orang Quraisy itu dihormati di kalangan kabilah-kabilah yang lain. Kenapa? Karena Ka'bah itu dalam wilayah mereka. Karena Ka'bah itu pusatnya di situ, disitulah kemudian Makkah itu disebut dengan Ummul Qura. Ini induk dari Korea yang ada di Jazirah Arab. Ya. Ini al-amil ad-dini. Sehingga ketika mereka melakukan pertemuan setiap tahun, maka mereka ini otomatis Quraisy itu termasuk mendominasi dari sisi bahasa. Walaupun kadang mereka juga terpengaruh oleh lughat dari suku yang lain. Paham sampai sini? Lalu yang kedua ada al-amil al-iqtisadi. Jadi faktor ekonomi, ya tadi itu. Quraisy itu punya kekuatan yang luar biasa dari sisi keahlian dalam sisi bisnisnya. Makanya sampai bahasa Al-Quran itu seringkali menggunakan bahasa-bahasa terkait dengan urusan bisnis. Hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim.
rijalul la tulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillah. Kan begitu. Apalagi man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang mau minjemin kepada Allah? Allah tidak butuh pinjaman. Tapi bahasanya kan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu. Dilipat gandakan. Kan begitu. Bahkan dulu pernah saya sampaikan ketika awal-awal syariat Jumat itu Nabi sedang berkhutbah ditinggal oleh sahabatnya gara-gara ada dua hal. Ya. Apa? Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan. Ada tijaroh, moro-moro ono wong dodolan, titot itu mungkin ya. Ini arek cilik ini wong gede. Aw lahwa. Infaddu apa? Lanjutannya apa? Ilaiha. Lah mufassirin memahami ha itu kemana? Ha itu ketijaroh. Apakah ada yang kelahuan? Ada, tapi jumlahnya tidak banyak. Banyakan yang ketijaroh, makanya domirnya ilaiha, bukan ilaihi. Ilaiha wa tarakuka qaima. Rasulullah sedang berkhutbah itu. Sehingga tinggal 12 orang. Makanya menurut pendapat yang lain Jumatan itu bisa dilaksanakan minimal 12. Ada di luar mazhab Syafi'i. Kalau Syafi'i kan 40. Dan itu orang yang penduduk asli untuk mendirikan, untuk mendirikan Jumat. Bukan melaksanakan ya, beda mendirikan dengan melaksanakan. Nah ini, itu menggunakan tijaroh. Mereka tertarik sekali itu. Makanya Al-Quran tuh stimulusnya terkait dengan itu, biar responnya, ini terkait dengan tijaroh. Nah, Al-Amil Ad-Dini, Quraisy juga begitu. Dan Quraisy itu hebatnya, kalau sampean baca Sirah Nabawiyah, mereka ini kalau dapat keuntungan sekian ya, itu dibagi di kabilah itu. Kan di kabilah itu nanti ada bani-baninya. Ada bani ini, termasuk Rasulullah, Bani Hashim. Itu nanti dibagi. Jadi yang berangkat siapa, lalu nanti hasilnya itu dibagi rata. Itu kearifan-kearifan yang sudah mereka lakukan. Ya. Lalu ada al-amil yang ketiga, yaitu dari sisi al-amil apa? Masih ingat? Apa, Mbak? Apa sih itu? Al-ijtimai, yaitu faktor sosial. Jadi mereka ini secara sosial, karena sudah dua hal tadi dikuasai, maka secara sosial itu naik. Biasanya kalau ada orang yang punya dua hal ini, umpama dalam masyarakat ya, keagamanya bagus, maka dia status sosialnya bisa meningkat. Atau yang kedua, ekonominya bagus, sugih. Itu biasanya nggone wis siji ngono. Monggo ten lebet begitu. Nah biasa-biasa sama dikuno ae awakmu. Kadang begitu. Padahal seharusnya melihat orang itu tidak boleh seperti itu. Tapi faktanya kan tidak bisa gitu loh. Faktanya tidak bisa. Makanya ada orang yang walaupun gak iso ngaji, tapi sudah haji, itu dia pengennya pokoknya tulisan ada namanya itu ditulis H. Lah gak ditulis H ono undangan, kono H murang-muring. Rasane gak larang lu kok kaji. Antrine suwi, bayare larang apa meneh saiki ya. Gak budal-budal. Sudah waktunya berangkat kan masih dipending lagi. Jadi protes karena karena H itu juga bisa meningkatkan elektabilitas seseorang, enggak status sosial. Iya, tahlilan di masyarakat. Monggo bah, panggilannya sudah abah begitu. Loh ada masyarakat tertentu begitu ada. Walaupun ada yang biasa-biasa juga ada. Jadi masa sembayangnya bolong-bolong, sementing wis kaji itu sudah levelnya naik. Loh kan ibadah haji itu kan dimensinya luas. Ibadah haji itu dimensinya fisik, tetapi memerlukan pengorbanan yang luar biasa. Tapi godaannya setelah itu juga besar. Untuk menjaga haji yang mabrur itu kadang orang itu karena di situ ada gengsi, di haji itu ada gengsi. Orang kalau sudah kadung tasyakuran, ngundang orang, ini insya Allah berangkat tanggal sekian, tiba-tiba di cancel, tidak jadi. Kalau ini metu omah kadang-kadang izin. Kadung selamatan izin aku, gue takoki wong, lho wis teko tapi cepet men. Kan gak enak. Saya pernah dengar ikut ngaji kitab hikamnya Kiai Imron Jamil itu. Podo-podo ngibadah ya. Opo oleh lunga kaji lek ketinggalan kok sampai izin gak wani metu omah. Tapi lek ketinggalan jamaah nang masjid kok biasa-biasa saja. Iya ya.
ketinggalan jamaah ngono, gak apa-apa kok jamaah dhewe, gak apa-apa kok sembahyang dhewe ngono bareng. Ya ini. Karena ada status sosialnya tadi itu. Nah, kembali ke tiga hal tadi. Jadi Quraisy ini karena tiga ini. Lalu kembali ke Al-Amil Ad-Dini, setiap tahun itu kan ada parade, ada ibadah haji. Jadi kabilah-kabilah itu dari penjuru-penjuru Jazirah Arab itu datang ke sana melaksanakan ibadah haji. Walaupun hajinya itu sudah mengalami penyimpangan dalam pelaksanaannya. Wong mereka itu sholat saja di Baitullah itu sudah tidak karuan. Jadi termasuk tawafnya itu, contohnya orang-orang jahiliyah itu ketika tawaf itu ya hanya wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Lalu tawafnya itu mohon maaf itu tanpa mengenakan busana. Itu yang mereka lakukan. Jadi sudah jauh. Lalu di sekitarnya ada berhala-berhala. Tetapi satu hal yang menguntungkan bagi Quraisy sehingga meningkatkan Al-Amil Ad-Dini ini tadi, karena pertemuan tahunan itu mereka gunakan sekaligus sebagai ajang lomba parade sastra, gitu loh. Karena mereka tuh punya keahlian di bidang itu. Jadi orang Arab itu sastranya luar biasa. Makanya sampai sastra Arab jahiliyah itu juga bisa dijadikan sebagai syawahid. Termasuk kalamul Arab nanti ada asyiar. Nanti asyiar itu ada tingkatannya, ada tobaqoh al-jahiliyin, ada mukhadromain, kan begitu. Itu kalau kita bicara tarikh adab secara sastra. Nah, dari juara-juara yang di kabilah-kabilah itu ditandingkan. Lah otomatis sastra itu kan menggunakan bahasa yang sering mereka pakai gitu loh. Lah yang sering mereka pakai apa? Lagi-lagi dominasi Quraisy, walaupun tidak semuanya Quraisy, karena Quraisy kadang juga terpengaruh dari yang lain. Contoh yang paling nampak, Quraisy itu senengannya mentashilkan hamzah. Kalau ada dua hamzah, hamzah yang kedua dibaca tashil karena mereka tidak mau repot. Anzartahum a'jamiyyu. Orang Quraisy jarang anzartahum, enggak. Tapi Qais atau Tamim itu mentahkikkan hamzah. Maka ini semua menjadi bahasa al-lughah al-arabiyyah al-mushtaraka. Mushtaraka itu satu bahasa persatuan yang difahami oleh kabilah-kabilah yang ada di Arab ketika itu gitu loh. Ditampilkanlah juara-juara yang biasa langganan juara itu. Muncullah sab' al-mu'allaqat, 7 penyair yang memang biasa juara. Sehingga ada yang menyatakan mu'allaq itu karena syair-syairnya indah ibarat kalung yang dikalungkan. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan mu'allaqat itu karena karya sastra mereka itu ditempel di dinding-dinding Ka'bah. Walaupun tradisi menulis zaman itu sangat jarang dan tradisi menulis itu dianggap sebagai aib, apalagi menulis syair. Tapi khusus penghormatan bagi yang juara-juara ini itu ditempel di dinding Ka'bah, itu bangga mereka. Kalau sampean baca buku wawasan Al-Qur'annya Pak Quraisy, itu ketika bicara mengenai ummi, menjelaskan tentang keummian Rasulullah kalau tidak salah, itu termasuk bagaimana tradisi Arab ketika itu. Orang Arab itu kalau umminya Rasulullah ini memang untuk membuktikan bahwa Al-Qur'an itu bukan karangan Rasulullah. Karena kalau sudah pinter, baca tulis, pinter ini, seorang pinter ya orang akan menduga ini karangan Muhammad. Itu sama kayak, mohon maaf, Michael Hart. Michael Hart itu yang mencantumkan Rasulullah Muhammad di nomor 1, tokoh paling berpengaruh yang banyak dikutip oleh dai-dai. Orang non-muslim saja mengatakan bahwa Muhammad itu nomor 1. Nomor 1-nya oke, tapi kalau sampean baca isinya, ada yang pernah baca? Itu ada terjemahannya. Coba baca isinya itu. Isinya itu dia mengatakan bahwa Quran itu karangannya Muhammad. Quran itu bukan wahyu, dia tidak percaya itu gitu loh. Sehingga orang-orang yang mengatakan ini orang non-muslim saja Muhammad nomor 1, orang paling berpengaruh, tokoh, 100 tokoh paling berpengaruh ya. Dalam sejarah dunia ini, itu Nabi Muhammad nomor 1. Itu yang fatalnya itu ya di situ ketika dia mengatakan bahwa Quran itu karyanya Muhammad. Itu tidak pernah jarang diungkap oleh orang-orang. Padahal kelirunya di situ.
Tapi tetap Nabi Muhammad tetap nomor satu. Artinya yang lain juga ada dari segi pengaruhnya, dari segi durasi waktu sekian, lalu dakwahnya tersebar luas. Tinggal sudut pandangnya mana, itu memang tetap luar biasa dari sisi itu. Cuman nggak tepatnya Michael Hart tadi di situ loh, paham ya? Itu nggak tepatnya di situ. Nah, kembali ke tadi Quraisy tadi. Jadi di wawasan Al-Quran itu pernah terjadi. Saya lupa siapa namanya, dikutip oleh Pak Quraisy itu pernah suatu ketika ketahuan menulis dari apa yang ia hafalkan. Ketika ketahuan langsung disembunyiin. Kenapa? Karena itu dianggap aib. Aib kelemahan dari ingatan. Wah, awak mula lian ya, ketara ngerpek lo kan ngono. Jadi itu betul-betul. Makanya orang-orang Arab itu daya ingatnya memang kuat sekali. Itu kelebihan mereka. Termasuk orang Arab itu punya kelebihan itu suara secara alami itu sudah mengandung power. Jadi orang Arab ngomong biasa itu sudah ada powernya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nek wong Jawa harus dibentuk powernya itu. Nek gak kan cempreng. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Loh iya. Makanya kalau kita belajar bahasa Arab itu masuk sak budayanya. Bagaimana orang Arab cara mengucapkan salam itu mesti ada powernya. Jadi ngomong atau ngaji saja, ngaji gak ngoyo itu sudah mantep gitu suaranya. Lah dia kalau ndak difasoha, ndak dilatih, fasohanya ndak dibentuk, ya ndak jadi. A'udzu dibentuk. Orang Arab tuh ngomong biasa itu sampai lihat Syekh Sudas gak ngoyo blas tuh. Tapi powernya kan muncul. Powernya muncul, sound systemnya mendukung. Di sini sudah powernya tidak muncul, sound systemnya bengong, kan repot ini. Gitu. Saya selama ketika jadi petugas haji dulu, ketika mahasiswa belum lulus waktu itu, 66 hari di Mekah, itu sholat di Masjidil Haram itu belum pernah sekalipun kejadian salonnya bengung. Tengah-tengah sholat orang, wih, nggak tahu, memang sudah nggak tahu, ada yang standby mungkin ya, terus nggak tahu muni nggak tahu, jadi enak terus. Karena bengung itu mengganggu kekhusyuan. Nah, dek kene wis sembahyang gak khusyuk tambah bengung, akhirnya tambah gak khusyuk double. Bengung. Belum lagi sonnya mati. Sonnya mati ini ganggu imamnya. Karena imamnya jadi ngoyo agak. Kalau sonnya enak itu imam gak ngoyo, sehingga fokus. Loh iya. Tutuk ndi kumang. Sonnya mati. Lanjut. Jadi orang-orang Quraisy itu punya al-amil ad-dini ini. Jadi, sehingga tadi itu dominasi bahasa Quraisy itu tetap dominan. Makanya ketika ada yang mengatakan, oh ini tidak ada bahasa lain kecuali bahasa Quraisy, maka pendapat ini berdasar bahwa Quraisy mendominasi sehingga seakan-akan yang lain sudah mansuh. Sudah dihapus, nusikhat, kan begitu. Maka ini bahasa Quraisy yang kemudian naik menjadi al-lughah al-arabiyyah al-mushtarakah. Kalau yang mengatakan bahwa bahasa yang lain masih ada, ini karena walaupun Quraisy mendominasi, tapi dilihat asal-usul dari lughat atau lahjah ini, itu dari suku mana, itu masih ada muncul di situ. Buktinya apa? Ketika Quran turun, nah ini. Quran turun itu ya ada tashilnya, ada qiraat yang baca tashil, ada yang membaca tahqiq. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum. Qiraat kita tahqiq, tapi ada qiraat lain anzartahum, tashil. Maka ini mengakomodir dari Quraisy dan dari yang lain, gitu loh. Dan itu semua masih dalam konteks memudahkan. Karena yang disapa oleh Al-Quran itu orang-orang yang memang memiliki lahajat yang berbeda-beda. Walaupun sudah punya al-lughah al-arabiyyah al-mushtarakah. Nah ketika Al-Quran sudah turun, ya, lalu hadis-hadis Nabi memang sudah dikodifikasi oleh abad kedua Hijriah, Ibnu Syihab Az-Zuhri itu. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya. Itu maka di situ kemudian ini menjadi standarisasi gitu loh. Jadi bahasa Al-Qur'an dalam konteks qiraatul Qur'an, lalu kalamun Nabi, al-ahadits an-nabawiyah, lalu kalamul Arab, orang-orang kalamnya orang Arab nanti dibatasi. Ada pembatasan dari sisi waktu sampai abad
Kalau orang pedalaman itu sampai abad ke-4 Hijriah, kalau orang perkotaan sampai abad ke-2 Hijriah. Itu menjadi standarisasi bahasa Arab. Maka bahasa Arab yang sudah standar, itulah nanti namanya al-lughah al-arabiyyah al-fusha. Gitu loh. Oh, bahasa Arab fusha itu bukan amiyah. Kalau yang amiyah yang tidak terstandarisasi. Sampai sekarang masih ada amiyah. Sehingga amiyah itu munculnya dari mana? Amiyah itu sebelum fusha masih berupa kabilah, atau setelah fusha tapi turun derajat jadi amiyah lagi, itu bisa. Ini kok kayak kuliah ini. Gak apa-apa ya, hanya narak kuliahan kabeh kan ini. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Saya silakan. Oh, mau tanya? Enggak. Yang tanya? Usman? Mboten. Kalau dilanjut, gimana? Enak ngaji apa enak cerita? Oh, cerita embo ngaji apa ngaji embo cerita? Ini soal persepsi dan sudut pandang. Ya wes, al-qaulu tsani, wallahu a'lam. Kita ke Fathul Manan sedikit. Jadi ngono rek. Kita masih melanjutkan. Saya masih punya tanggungan untuk menyampaikan terkait dengan surah Al-Kahfi. Ini gara-gara bicara fadilatus suratil Kahf, ya. Kemarin sampai pada ketika orang yang kaya, yang punya ladang yang betapa suburnya, sehingga dia mengatakan ma adzunnus sa'ata qa'imah. Ya kan begitu. Kemarin sudah saya jelaskan. Jadi dia ini tidak percaya. Jadi kiamat itu gak ono. Buduk kiamatnya ono lalu kebunnya hancur, enggak, kebunnya enggak hancur. Jadi gini, kalau dia mengatakan saya tidak menduga kalau kiamat itu terjadi, berarti dia kiamat gak bakal ono. Karena saking pedenya dengan apa yang dia miliki ketika itu. Nah, orang-orang yang begini ini banyak secara kasuistik, yang sudah kaya raya. Itu merasa bahwa semua itu bisa dibeli. Bahkan dulu pernah saya ceritakan, entah kisah ini benar atau tidak, tapi setidaknya kita ambil hikmah. Jadi kisah ini sahih atau maudhu, tapi kita ambil hikmahnya. Saya lupa namanya itu. Waktu Covid rame-ramenya dulu, itu kan sempat tersebar berita, kan salah satu yang tertinggi itu korbannya termasuk di Italia. Di Italia itu banyak korbannya orang tua, karena di sana itu banyak orang yang panjang umur, tapi ketika masuk gelombang Covid, itu yang tua-tua itu habis. Mereka kenapa kok panjang umur? Karena mereka sebenarnya gaya hidupnya sehat. Ini secara secara hitung-hitungan manusia, walaupun umur itu tidak urusan muda atau tua, tetapi ini kalau secara ikhtiar manusia, kalau ikhtiar itu kemudian cocok dengan takdir Allah, maka dia ya beruntung kan gitu. Cuman beruntung itu tinggal nanti kalau dia beriman, ya itulah orang yang beruntung. Ya. Tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluhu, kan begitu. Nah, itu terjadi orang yang kaya raya, yang nulis ini anaknya, putranya, ketika dia nunggui bapaknya sebelum meninggal. Saya lupa namanya, pokoknya seorang kaya raya. Kata dia nulis begini, ketika ayah saya hidup itu tidak ada satu hal pun, baik hal kecil atau hal yang besar, yang tidak bisa terwujud. Semuanya pasti terwujud. Kalau sampean beda ya. Kalau kita kan banyak. Tapi orang muslim itu hebatnya begini, orang mukmin yang punya keimanan, daya optimis yang kuat itu, yang limangkana yarjullah itu. Limangkana yarjullah wal yaumal akhir. Yang kita mohonkan kalau di akhirat belum keturutan, saya yakin pasti nanti di akhirat. Di dunia belum keturutan kan? Atau kalau enggak nanti ke anak cucu. Enggak boleh suudzon ke pangeran, ke Allah, itu enggak boleh. Nah, ini kembali ke cerita tadi. Anaknya ini bilang, enggak ada satu hal pun yang tidak terwujud. Semuanya pasti terwujud. Ternyata ketika dia mati, ketika mau meninggal ini, semuanya yang ada ternyata enggak ada artinya. Tabung oksigen yang sudah siapkan itu ternyata hanya butuh nafas untuk oksigen, nafas saja, oksigen tidak bisa masuk. Itu padahal kebutuhannya sederhana kira-kira kalau menurut orang yang sehat.
ambak ana apa angel. Tapi kalau sudah sakit begitu, artinya apa pesan pentingnya? Bahwa itu tadi, bahwa semua hal itu tidak bisa menjamin keselamatan seseorang ketika nanti menghadap kepada Allah. Tapi mudah-mudahan apa yang ada di hadapan kita, harta, semuanya itu menjadi wasilah untuk sanggup kita menghadap Allah, gitu loh maksudnya. Itu yang penting. Termasuk ilmu yang dititipkan Allah kepada kita. Jadi kembali ke cerita tadi. Nah, sekarang tuh ada orang-orang yang duwe akeh, semua itu ibaratnya bisa dibeli. Korupsi sekian banyak, masuk penjara gampang. Nanti kepala lapasnya sekian, ini sekian. Sehingga masuk penjara nanti kalau mau ada liputan di luar itu dia bisa keliling kemana, ke Bali kemana. Dulu kan terjadi yang ramai kasusnya siapa dulu yang orang pajak itu, Gayus, ya kan, belum yang lain-lain, belum yang tidak diliput oleh media. Tapi nanti ketika sudah mau menghadap Allah, ya tidak ada. Makanya di sini kemudian qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka min turab. Setiap orang yang membangkang atau orang yang tidak mau taat, itu Al-Quran itu seringkali mengingatkan orang itu dengan asal kejadian. Bahkan sebelum asal kejadian, hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkur. Umpama Utsman yang lahir tahun 1970. Dulu mohon keliru ya. Saya terlalu husnudzon. Saya hanya nahkumu bidzawahir. Wallahu yatawalla bisara. Mohon maaf Utsman nggih, guyon nggih. Kangha. Tersinggung Utsman. Waduh. Ini rata-rata kelahiran berapa? Utsman 2000 berapa? 2000 pas. 99. Luar biasa. Al-Asmaul Husna. Ini husnanya di sini. Guyon, mohon maaf. Sebelum tahun 99, Utsman yang ini, wujudnya yang ini, lam yakun syai'am madhkura. Tidak ada orang yang tahu Utsman itu seorang yang hamilul Quran. Lafdhon wa ma'nan wa amalan. Amin, amin. Bukan begitu. Yang mutqin. Tidak ada orang yang mengenal Utsman, tidak ada. Lam yakun syai'am madhkura. Lalu terus diingatkan, mulai dadine ku piye inna khalaqnal insan. Lah ini min nutfatin amsyad kalau itu. Akafarta billadzi khalaqaka min turab. Apakah engkau ini kufur? Engkau ini telah kafir, telah mengingkari. Apakah sampean ini lali nek sembarang ini nikmat ini dari Allah. Ini dititipkan kepada sampean. Yang mana sampean itu dulunya khalaqaka min turab. Allah itu menciptakanmu itu dari turab, dari tanah. Tsumma min nutfah. Nah kan semua dari saripati tanah. Kita makan sayur-sayuran, ya teko tanah. Makan daging sapi, sapi ini ya mangan suket, suketnya teko lemah, ya kan? Minum air, airnya sumbernya dari tanah. Jadi saripati itu kemudian diolah, lalu jadi saripati, kemudian min nutfah. Lalu dari nutfah itu sudah percampuran antara sel spermatozoa laki-laki dengan ovum sel telur perempuan. Yang mohon maaf, kalau kita ini sadar, sel spermatozoa itu kan nembusnya cuma satu dari sekian ribu, sekian juta, sekian banyak itu. Lalu kemudian sperma itu, air mani itu bahkan disebutkan oleh Al-Quran disifati dengan ma'im mahin, air yang hina. Kita megangnya itu risih. Umama sahumi sekarang jadi contoh. Di sarungnya itu ada bekas, itu nyekel itu risih. Wes, ini yang laki-laki. Yang perempuan, sel telur itu kalau tidak dibuahi itu jadinya darah haid yang keluar setiap bulan itu. Jadi darah haid itu ya asal kita, kejadian kita gitu loh. Darah haid itu kita kan risih itu. Iya kan? Wes, gak usah diperpanjang. Jadi singkatnya begitu. Tsumma sawwaka rajulah. Loh. Kemudian dia menjadikan seseorang atau seorang laki-laki yang sempurna. Begini. Ya laki-laki dan perempuan.
Lalu lanjutannya lakinna. Lakinna di sini dibaca pendek. Ini masuk biasanya kalau kita belajar taklimul Quran itu gharaibul qiraah. Karena asal katanya lakin ana, sehingga kalau digabung lakinna, maka di sini bukan dari nahnu tapi dari dhamir ana. Dhamir ana dalam qiraat Hafiz, riwayat Hafiz an Asim, qiraat Asim itu lafaz ana dibaca pendek ketika wasol. Ketika waqaf baru panjang. Wama gak kuat. Waqaf ittirori terpaksa. Wama ana minal musyrikin. Tapi kalau ikhtiari enggak pas, mandek di situ enggak pas, enggak tepat. Umpama gak kuat, tapi tetap teruskan di ana, jangan wama an ya tambahin titik lah. Ana. Nek an kok jadinya beda. Nah, walakin ana ini maksudnya begini. Temannya ini ngomong, akafarta billadzi khalaqaka min turab tsumma min nutfatin tsumma sawwaka rajula. Lakin ana. Nek aku yo Mas. Lho ngono lho. Tetapi kalau saya huwallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahad. Dia Allah. Mohon maaf. Ini hanya fiktif belaka. Waktu kok fiktif belaka. Huwallahu rabbi. Jadi ini dia mengatakan, nek aku yo sakmene kayak harta ini, iki titipan kabeh. Tetap saya tidak bakalan lupa bahwa Allah lah pemilik segalanya dan dialah Tuhanku. Dialah yang Rabbi, yang memanage diriku, memanage segala urusanku. Wala usyriku bi rabbi ahad, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu apapun. Wes. Jadi ini diingatkan dulu. Jadi setelah diingatkan asal kejadian, sing nyiptakno biyen ya sapa. Jadi bahasanya itu begitu, lakinna itu nek aku ya, ngono lho. Paham ya? Lanjut. Wes, gak usah dawa-dawa. Ini bicara mengenai konglomerat. Jadi mengenai orang yang punya harta. Sehingga kalau kita dititipi harta itu jangan seperti orang yang pertama yang diingatkan. Jadilah orang yang kedua. Walaupun punya kebun yang luas, punya harta yang banyak, tetap ingat kepada yang memberi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian diberikan perumpamaan, wadrib lahum matsalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman. Tapi hashiman di sini beda sigot loh ya dengan Hashim yang saya. Kalau di sini Hashim itu dimaknai sebagai sesuatu yang kering kerontang, yang gampang diterbangkan oleh angin. Tadru hurriyah itu Hashim karena sudah hancur, sudah kering kerontang. Tapi kalau Hashim itu yang menghancurkan, termasuk yang menghancurkan segala jenis kemungkaran, tentunya dengan cara yang ma'ruf, bukan begitu. Oke. Saya pernah protes, ada mahasiswa nulis skripsi, saya entah penguji ya. Saya ditulis Muhammad Hashim, gantiin saya, mas aku tanda tangannya Hashim, nanti gandengannya tadruhur ya. Beda maknanya nanti. Oke, lanjutannya. Setelah diberi perumpamaan, kehidupan dunia itu seperti air yang kami turunkan dari langit, kan begitu. Nah, ini yang menarik ini di ayat berikutnya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak. Di sini memang disebutkan al-banun, tapi dan anak itu ya sifatnya umum, ya anak laki-laki, anak perempuan. Sama kayak zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin. Karena memang yang paling kuat itu yang disebut. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Laki-laki terhadap perempuan itu dorongannya lebih besar dibanding perempuan terhadap laki-laki. Walaupun sama-sama punya daya bisa menikmati mulai dari sisi pandangan. Makanya diingatkan kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Di situ mufassirin mengatakan kenapa di An-Nur ayat 30 dan 31 itu didahulukan mukminin laki-laki dulu, karena laki-lakinya harus dipeseni duluan. Laki-laki itu paling banyak itu dosa ya lewat mata. Maka kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Baru di ayat berikutnya wa kullil mu'minat yaghuddna min absarihinna.
Lalu lanjutannya ternyata perempuan tidak hanya itu, disuruh nutup. Karena nanti terkait dengan menutup itu, perempuan itu ada disebut perhiasan. Ada perhiasan yang sifatnya khilqiyah, ada perhiasan yang sifatnya muktasabah. Yang khilqiyah itu memang sudah bawaan. Sehingga laki-laki memandang perempuan itu mesti indah, gitu loh. Makanya laki-laki itu ujian yang beratnya adalah menjaga pandangan, ya, menahan diri. Kalau perempuan menjaga diri. Jangan sok kemudian biar dipandang, biar keren. Kakinya pakai kerincing-kerincing. Noleh tiba-tiba dokar. Mohon maaf guyon. Jadi niatnya jangan begitu. Sampai kalau kuliah, umpama kuliah offline ya, mau pakai parfum, ya pakailah tapi yang secukupnya, jangan berlebihan. Yang penting tidak mengganggu, mohon maaf, bau badan tidak mengganggu teman kita yang di sebelah kita, jangan berlebihan. Nah, salah berlebihan, papasan sampai sahumi ku, sampai nanti malam tidurnya itu baunya tidak hilang-hilang, itu gara-gara sampean yang dosa. Iya, sahumi. Paham ya? Jadi secukupnya saja. Kadang itu ada papasan tuh. Tapi jangan kemudian gak usah wangi-wangi blas wis. Nggo berambang nanti ya jangan. Jangan, ini juga jangan. Ya secukupnya lah. Secukupnya itu ya kita bisa ngukur lah. Jadi parfum, kalau yang sampean punya parfum atau deodoran itu 1 bulan itu bisa diukur. 1 bulan itu mungkin lumayan lah. Nek tolong dino entek ya temenan. Itu berlebihan. Jangan-jangan mandinya itu setelah mandi itu disok ini parfum. Ini apa? Kembali ke materi. Ditingkas. Jadi di sini disebutkan, kembali ke hubbus syahwat tadi. Hubbus syahwat minan nisa wal banin. Ya, wal banin. Banin itu anak laki-laki. Kenapa? Karena termasuk tradisi orang Arab itu kalau punya anak perempuan itu dianggap sudah putus generasinya. Maka kalau punya anak laki-laki itu mereka bangga. Makanya Nabi Muhammad itu ketika putra laki-lakinya itu meninggal, Al-Qasim, Ibrahim, itu oleh orang-orang kafir diolok-olok. Wah, terputus, abtar. Dibalik oleh Allah, inna syani'aka huwal abtar. Justru orang yang mengolok-ngolokmu itu yang abtar, terputus. Ternyata betul. Terputus generasinya, terputus dari rahmat Allah, kan begitu. Rasulullah tetap langgeng walaupun keturunannya dari jalur Fatimah Az-Zahra. Oke, kembali ke materi. Lah anak itu tipologinya ada yang sebagai zinatul hayatid dunya. Nah, ini yang harus kita waspadai, Rek. Apa anak yang jadi zinatul hayatid dunya? Mohon maaf. Contoh. Ada anak juara kontes dangdut atau kontes apa seluruh Indonesia. Kalau lupa dalam memaknai ini hanya akan menjadi zinatul hayatid dunya. Orang tua bangga enggak? Bangga. Wow, iku lho bapake. Anake wis juara akademi, juara Indonesian Idol umpama. Ini karena lupa memaknai. Tampil nang dindi sampai lupa hak-haknya Allah, naudzubillah umpama. Bapaknya bangga, tetapi kebanggaan ini tidak nanti bisa terbawa di akhirat. Ditanya malaikat, anakmu ya apa? Anak saya juara akademi, juara Indonesian Idol. Terus apa hubungannya? Begitu, ceder. Tidak ada pengaruhnya karena hanya zinatul hayatid dunia gitu loh. Kecuali kalau begini, umpama juara, tapi dia tidak lupa. Justru apa yang diperoleh itu untuk menyantuni anak yatim, untuk mengangkat anak asuh, lalu dia untuk ke orang tuanya baik. Itu tetap itu menjadi zinatul hayati dunia, tapi sekaligus nanti apalagi dia pintar ngaji dan dia hebat ngajinya, ibadahnya bagus, nanti dia sekaligus menjadi apa? Itu yang disebutkan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati itu. Ini tubtu ilaika. Jadi wa aslih li. Ada anak itu yang jadi apa namanya? Ya ayyuhalladzina amanu yang itu loh. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah itu maksudnya ada anak yang juga berpotensi jadi fitnah, jadi ujian buat orang tuanya. Nah, ini banyak faktor. Banyak faktor. Banyak orang yang pingin dan hampir semua orang pingin anaknya soleh.
Tapi tidak banyak orang yang mengupgrade kesolehannya lebih dahulu. Betapa banyak orang tua yang, kamu kudu ngene, kudu. Tapi orang tuanya tetap, aku sudah dimaling, gak apa-apa, kamu sudah dimaling. Nah ini bahaya. Sehingga makanan yang dimakan kan tetap tidak steril gitu. Dari sisi halal haramnya. Maka kalau mau itu ya ditiru seperti Nabi Ibrahim, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Kalau sudah dia mengupgrade dirinya menuju Allah untuk kesalehan dirinya, baru rabbi habli minas sholihin. Walaupun kadang ada orang yang sudah mengupgrade kesolehannya, ternyata diuji anaknya tidak soleh. Ini sudah di luar kemampuan kita. Ini namanya ujian. Jadi gini, Rek, sunnatullah itu dilakukan dulu. Kadang Allah menentukan kudratullah dengan inayatullahnya. Tapi kadang tetap manusia diuji. Karena sesungguhnya kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kalau saya buka di tafsir itu, termasuk tafsir surah Al-Fajr itu, hidup kita di dunia ini kan belum final. Kalau ada orang punya fasilitas, itu bukan hasil dari yang dia lakukan. Boleh jadi itu hanya sekian persen, hanya panjernya. Tapi sekaligus itu juga ujian. Jadi belum hasil ujian, tapi masih soal ujian. Gongnya nanti di mana? Hatta ya'tiyakal yakin. Nah sudah, kalau sudah itu sudah selesai. Maka ujian manusia itu tidak pernah selesai. Satu selesai, nanti diuji yang lain. Baik itu berupa kenikmatan, berupa fasilitas, atau berupa kekurangan. Jadi itu semua adalah ujian. Nah, al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban khairun. Jadi ini kisah mengenai konglomerat. Nanti insya Allah pada episode yang akan datang, ini yang konteksnya pas dengan kita, yaitu mengenai akademisi, mengenai sosok Khidir dan sosok Musa dalam konteks ini sebagai murid. Bagaimana kisahnya, simak pada episode yang akan datang. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di kajian Sofahat dan Fathul Manan, atau kajian cerita yang diimbuhi Sofahat dan Fathul Manan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Alafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.